Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, teman-teman semua. Jadi ini saya mau bagi-bagi tentang adab atau cara berdoa. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah itu kita juga harus punya adab, harus punya sikap, harus punya kesadaran kepada Allah. Jadi saya kasih contoh dan analogi. Sangat banyak kita ketika berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kita itu tidak merasakan Allah yang dekat. Kita tidak ada ketersambungan kesadaran jiwa kita kepada Allah ketika meminta. Kita hanya minta-minta, tapi ya kayak komat kamit, nggak ada kesadaran kita kepada Allah. Bagaimana doa itu tidak sampai kepada Allah. Padahal benar, Allah itu maha mengetahui isi hati. Allah maha mendengar, apalagi Allah maha mengetahui. Tetapi kita juga harus punya adab dan harus punya sikap dalam meminta. Contohnya saja ketika kita meminta kepada istri. Misalkan nih, kita minta kepada istri, kita bilang kepada istri begini, sayang tolong buatin abang kopi lah. Tapi istri kita nggak ada di rumah, istri kita lagi pergi, nggak hadir dia di rumah. Kita di rumah itu sedang sendirian, nggak ada istri kita. Kita minta buat kopi, apakah dibuatin itu kopi? Apakah akan dapat itu kopi? Nggak dapat. Karena apa? Nggak nyambung. Terus kita di kamar, istri di luar. Kita nggak ketemu sama istri. Kita hanya sebatas menjerit aja. Apakah itu ada adab? Memang kita nggak bisa menyamakan antara makhluk dan Allah, nggak bisa. Istilahnya kita harus bertemu dulu, harus bertatap muka dulu, itu berbeda. Memang Allah maha tahu, walaupun nggak nyambung itu Allah tahu. Cuman adab kita aja yang nggak ada. Kita menghadap ke Allah, meminta ke Allah itu harus ada adab. Nah, jadi contohnya lagi ketika kita mau pinjam uang. Kita pinjam uang dengan melalui handphone. Pinjam dong saya uang sekian 500 atau 1 juta. Kita pinjam sama teman. Dengan kita minjem, datang ke rumahnya, kita ngomong baik-baik, bertemu orangnya, kita minta pinjam. Mana kira-kira yang lebih besar kemungkinan kita dapat uang? Pasti ketika bertemu. Ketika bertemu ada koneksi, ada sambung rasa, ada sambung kesadaran. Pasti teman kita luluh hatinya ketika kita sudah datang kepada dia. Di situ juga ada. Itu kepada makhluk aja seperti itu. Berbeda dengan kita pinjam lewat telepon, dengan kita langsung datang ke rumahnya. Pasti lebih besar mendapatkan apa yang kita pinta itu ketika kita datang. Ketika kita berhadapan dengan. Begitu juga dalam kita meminta kepada Allah, kita harus bertemu dulu sama Allah. Bagaimana ketemu sama Allah? Kesadaran ini harus nyambung. Ketika sudah nyambung baru minta. Yang kita minta-minta aja tapi nggak ada kita paham tentang kesadaran ini. Memang benar Allah maha mendengar, Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah mengetahui isi hati. Walaupun nggak nyambung pasti Allah tahu. Cuman kitanya saja nggak punya adab. Itu harus paham teman-teman semua. Makanya sangat penting belajar tentang kesadaran ini, sangat penting. Segala sesuatu kita akan punya sikap kepada Allah. Terlebih lagi tentang meminta atau dalam berdoa, kita minta sesuatu, apa yang kita meminta, minta. Tetapi adab ini juga penting. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman ketika mengamalkan zikir nafas. Bang, dalam zikir nafas boleh nggak saya minta bang? Mungkin urusan duniawi, saya minta uang, minta tambah rezeki, mungkin saya minta penyembuhan, mungkin saya minta agar masalah saya selesai. Ya boleh, siapa bilang nggak boleh? Minta. Jadi di mana bang momen yang tepat ketika kita meminta kepada Allah? Di level 3. Level pertama kita mengikuti nafas, itu mengikuti irama agar masuk pada kesadaran.
Di level kedua atau tahap kedua kita berzikir hu Allah seirama nafas. Nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Level 3 kesadaran jiwa. Jadi di level 3 ini disitulah kesadaran kita tersambung kepada Allah, kesadaran kita tersambung kepada apa yang kita sebut. Itu hakikat zikir seperti itu. Jadi bukan hanya nyebut hu Allah, tapi nggak ada ketersambungan. Kalau nggak ada ketersambungan kepada Allah, nggak ada sadar Allah, nggak ada aktif kesadaran jiwa, itu baru sebatas wirid, baru menyebut, belum kepada zikir. Jadi teman-teman harus paham antara zikir dan wirid itu beda. Mungkin selama ini banyak kita berzikir puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, puluhan ribu kali, tapi hanya sebatas nyebut, belum kepada zikir. Jadi yang dikatakan zikir, kesadaran kepada Allah tersambung, itu sudah zikir. Jadi ketika di level 3 kita sudah ada ketersambungan kepada Allah, minta apa kita yang mau? Mungkin tentang masalah kehidupan, doa-doa, minta agar hidup kita lebih baik. Mungkin kita punya masalah agar lepas dari masalah, agar dikasih jalan keluar. Banyaklah di situ sebenarnya, di level 3 itu. Ketika kita sudah tahap kesadaran jiwa, di situ ada koneksi. Ada ibaratnya ya, kalau bahasa kita itu bertemu. Kesadaran jiwa itu kita sudah bertemu sama Allah. Ketika ketemu ya udah ngomong sama Allah, minta pada Allah dengan kerendahan hati kita, dengan kelemahan kita, dengan rasa tak berdaya kita, curhat sama Allah. Nah, sangat banyak sekarang ginilah, kita dalam kehidupan ketika kita punya masalah dan kita curhat kepada seorang teman, saya punya masalah nih, curhat kita, cerita kita, itu aja rasanya beban kita itu berkurang, beban kita itu jadi tambah ringan. Walaupun teman itu nggak bisa memberi jalan keluar, dia hanya sebagai pendengar saja. Kalau kita udah curahkan tuh kan beban kita kurang. Itu kepada makhluk aja luar biasa. Kita nggak menyimpan sendiri, tapi kita berbagi sama teman, berbagi pada sahabat kita, itu beban kita berkurang. Apalagi kalau curhatnya sama Allah, ini yang nggak pernah banyak orang yang nggak pernah mau begitu. Coba kita sekali-sekali apapun bentuk masalah kita curhat sama Allah. Makanya pelajari tentang kesadaran ini biar kita ada koneksi sama Allah, berhadapan sama Allah. Ketika ada rasa kesambungan, rasa ya ibaratnya nyambung lah. Nah, ketika ada rasa sambung itu udah ngomong sama Allah. Ya Allah, aku begini, aku begitu, aku tak mampu, aku butuh pertolongan. Aku minta bantuanmu ya Allah, segala macam apapun minta. Yang penting kita mintanya itu tidak pakai nafsu. Jadi minta itu jangan pakai nafsu, karena Allah juga nggak suka kalau terlalu bernafsu. Jadi kita minta harus ada adab. Coba teman-teman semua ya, kalau kita pikir-pikir ya, kita minta pada orang yang nggak ada di sini, apakah dapat kita? Ya nggak dapat. Itu makhluk itu. Apalagi kepada Allah, harus punya sikap, harus punya adab pada Allah. Yang kita tiap hari berdoa, ya Allah minta gini, tapi hati kita, kesadaran kita kemana? Ada nggak nyambung tuh kawan? Nggak ada. Cuman doa itu mau makbul. Jadi disitulah kenapa sangat banyak datang pertolongan Allah itu ketika kita punya masalah. Mungkin teman-teman pernah merasakan
sudah berat kali masalah hidup kita, sudah sakit kali, sudah tak berdaya, sudah pokoknya yang nggak tahu lagi jalan keluarnya. Tiba-tiba kita minta kepada Allah, ya Allah, sampai menangis kita, sampai sudah nggak tahu lagi mau bilang apa kan. Kita mengharap sama Allah, dikasih pertolongan oleh Allah. Kenapa? Di situ ada sambung, ada ketersambungan itu. Ketika sudah tak berdaya. Nah, tapi kalau kita lagi nggak butuh Allah, minta kita, apakah ada ketersambungan? Nggak ada. Makanya doa-doa yang paling sering makbul itu ketika orang kepepet. Udah kepepet, udah kalang kabut, sudah nggak tahu lagi apa-apa, baru dia minta sama Allah, makbul. Nah, itu karena apa? Ada ketersambungan. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya jangan tunggu ada masalah, jangan tunggu kepepet. Pelajari tentang kesadaran ini. Kalau kita sudah bisa menyambung rasa, menyambung kesadaran kepada Allah, berhadapan sama Allah, ngomong kita. Ada dua interaksi. Ya seperti kita ngobrol ini. Ada dua interaksi. Ya Allah, aku butuh begini jawaban. Allah kasih jawaban. Paham kita? Nah, jadi untuk teman-teman semua yang sudah mempelajari zikir nafas, coba dilatih terus. Apapun masalah dalam hidup, di level 3 itu minta. Karena di situ wilayah kesadaran, di situ wilayah kita berinteraksi sama Allah, di situ kita berhadapan sama Allah. Disitulah adab yang baik ketika kita meminta, ya kan? Kalau kita sudah berhadapan, apa nggak luar biasa itu? Ya, seperti apa bang berhadapan sama Allah yang aja nggak bisa dijelaskan. Makanya pahami dulu nih kesadaran jiwa ini. Latih terus zikir nafas ini, latih terus. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Teman-teman coba praktekkan, coba buktikan. Nanti pengalamannya bagi-bagi di grup. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.